Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya kembali dapat menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini setiap kita umat Tuhan terus diingatkan bahwa kita tidak pernah berjuang menghadapi masalah ini seorang diri. Kita selalu diingatkan bahwa ada tangan Tuhan yang memegang kita kuat sehingga kita dapat menghadapi setiap badai kehidupan apapun yang ada di depan kita. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur buat setiap berkat kebaikan Tuhan, buat setiap anugerah pertolongan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kalau sampai hari ini kami boleh ada dengan anugerah, dengan kebaikan, dengan kasih setia Tuhan, kami percaya kami juga mampu melewati setiap badai kehidupan. Karena kami percaya kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena iman percaya kami kepada Tuhan Yesus. Karena itu kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun setiap kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Ulangan pasal yang kedua ayat yang ke-7, Ulangan pasal 2 ayat yang ke-7, firman Tuhan bilang begini, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Jadi Tuhan memberkati kita tatkala kita bekerja. Tuhan memberkati kita ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat, kerjakan bagianmu, Tuhan memberkatimu. Selanjutnya, Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Betul, bangsa Israel berjalan di tengah-tengah padang gurun. Tetapi kuncinya bukan soal di mana bangsa Israel ini berada atau apa yang sedang bangsa Israel ini hadapi, tetapi siapa yang menyertai, siapa yang memperhatikan perjalanannya. Firman Tuhan katakan, Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari peristiwa bangsa Israel berjalan di padang gurun dan disertai dan diperhatikan oleh Tuhan, kita diingatkan. Betul, hari-hari ini kita menjalani hidup yang mungkin tidak mudah. Ada begitu banyak badai kehidupan, ada begitu banyak tantangan, masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Sama ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan di padang gurun masing-masing. Setiap kita yang memiliki padang gurun pribadi lepas pribadi, kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang memperhatikan perjalanan hidup kita. Kalau kita berjalan, setiap hari kita jalan saudaraku, tentu kita memperhatikan langkah kita, bukan? Kita melihat apa yang ada di depan kita sehingga kita tidak gampang jatuh. Kita lihat, oh ada batu, kita menghindar. Kita lihat ada kotoran, kita menghindar. Kita lihat ada lubang, kita menghindar. Demikian pula kehidupan kita, kalau kita diperhatikan oleh Tuhan. Berbicara diperhatikan, bukan hanya sekedar dilihat, tetapi diperhatikan, bicara tentang bagaimana Tuhan melihat seluruh kehidupan kita dengan detail, saudaraku. Dan kita bersyukur. Kenapa? Karena sekalipun segala sesuatu di hadapan kita sedang susah kita jalani, sedang mengalami pergumulan kita hadapi, tetapi kita diperhatikan oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, jalan hidup saya diperhatikan Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau sedang bersedih, Bu, engkau hari-hari sedang bersedih, Pak. Engkau sedang diperhadapkan dengan orang yang mengecewakanmu. Engkau sedang diperhadapkan dengan orang yang merugikan hidupmu. Tuhan lihat setiap perjalanan hidup saudara dan saya. Kalau Tuhan memperhatikan perjalanan hidup setiap kita, maka kita gak perlu takut menghadapi apapun. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu ada di depan kita. Itu sebabnya Mazmur 40 ayat 18, pemazmur katakan begini saudara. Aku ini sengsara dan miskin, keberadaannya susah, keberadaannya sengsara, keberadaannya miskin. Tetapi ada kebanggaan ketika pemazmur katakan demikian. Tetapi Tuhan memperhatikan aku.
Nggak peduli, kata pemazmur, keadaanku seperti apa. Nggak peduli apa yang ada di hadapanku. Nggak peduli apa yang menjadi penderitaanku hari-hari ini. Yang perlu aku tahu, yang perlu aku pegang, Tuhan memperhatikan hidupku. Amin. Pemazmur katakan selanjutnya, Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Kalau orang hanya hidup kepada badai, kalau orang hanya fokus kepada badai hidupnya, orang hanya fokus kepada kesusahan, penderitaan yang dia hadapi, maka dia gak akan pernah melihat bagaimana Tuhan memperhatikan hidupnya. Tetapi sebaliknya, kalau dia tidak fokus dengan kesusahan yang dia diizinkan Tuhan, dengan penderitaan yang dia hadapi, dengan sengsara hidup yang Tuhan terkadang izinkan, dia hanya fokus kepada Tuhan memperhatikan hidup saya, Tuhan pegang kendali atas hidup saya, Tuhan ada dalam setiap langkah hidup saya, maka dia bisa kuat menghadapi apapun. Dan ini yang terjadi. Kalau kita kenal Tuhan, kalau kita kenal pribadi Allah kita, dan kita tahu siapa yang menyertai kita, kita tahu apa yang dijanjikannya, bahwa aku memperhatikan kau sekalipun kau ada dalam perjalanan masa-masa sukarmu, kita tenang, saudara. Kenapa? Karena namanya Tuhan yang memperhatikan. Dia tahu apa yang ada di langkah kita berikutnya. Sebelum kita melangkahkan kaki kita, akan ada apa di depan. Tuhan terlebih dahulu menghadapinya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan terlebih dahulu menghadapi apa yang ada di depan saya. Karena itu jangan pernah jauh dari Tuhan. Ada masalah, ada pergumulan, engkau dikhianati, engkau dirugikan, justru semakin dekat dengan Tuhan. Jangan justru semakin kecewa. Tuhan, saya udah ikut Tuhan, saya udah setia, saya udah beribadah, tapi kenapa hal ini menimpa hidup saya? Akhirnya engkau jauh dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita nggak mengerti jalan-jalan hidup kita, kenapa begini, kenapa begitu, bukan justru semakin menjauh, tetapi semakin mendekat. Karena kita nggak pernah tahu apa yang ada di depan kita nanti. Apa yang akan menghampiri kita di hadapan kita nanti, kita nggak pernah tahu, saudaraku. Tetapi ketika kita menyadari ada Tuhan yang memperhatikan step by step hidupku, langkah demi langkah perjalanan hidupku diperhatikan oleh Tuhan, aku tahu segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan buat kehidupanku. Sehingga sama seperti pemazmur katakan, aku ini sengsara, aku ini miskin, aku ini susah, aku ini menderita, aku ini sedang diperhadapkan dengan kesusahan, aku ini sedang diperhadapkan dengan orang-orang yang mengkhianati aku, tetapi aku tahu Tuhan memperhatikan aku. Ini kebanggaan kita, orang yang percaya terhadap Yesus Kristus. Kebanggaan kita adalah apapun yang kita hadapi, dimanapun kita berada, siapapun yang kita sedang hadapi hari-hari ini, kita tahu Tuhan Yesus menjanjikan kita, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Dengan kata lain, Dia selalu ada memperhatikan perjalanan hidup saudara dan saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami tahu hidup kami diperhatikan oleh Tuhan. Setiap perjalanan hidup kami, sekalipun hari-hari ini kami sedang mengalami kesusahan, hari-hari ini kami mungkin sedang mengalami gejolak rumah tangga, penderitaan ekonomi, tapi kami tahu selama kami diperhatikan Tuhan, hidup kami tenang. Selama Tuhan memperhatikan jalan hidup kami tenang. Itu sebabnya yang perlu kami pegang adalah Tuhan, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang hari-hari ini umat-Mu hadapi, Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami anak-anak Tuhan tetap kuat menghadapi badai, karena kami tahu ada satu pribadi yang matanya memperhatikan hidup kami, memperhatikan langkah jalan kami, dan memperhatikan setiap perjalanan hidup kami. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus buat setiap umat Tuhan hari ini, dimanapun umat Tuhan berada, jamah masing-masing kami, sehingga kami menyadari kami tidak pernah berjuang sendiri. Kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami diingatkan bahwa Tuhan selalu ada, menolong, membela, dan menjaga setiap hidup kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Allah, jamah dan sembuhkan, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang hari-hari sedang susah, mereka yang hari-hari sedang terpuruk hidupnya, Tuhan angkat, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus, sehingga mereka melihat campur tangan dan kuasa Allah dinyatakan atas hidup mereka. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.